Siang, nama saya Sandri Stanley dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan atau membuat video pembelajaran tentang pasar uang dan pasar modal. Definisi Pak, definisi pasar modal. Pasar modal adalah lembaga keuangan tempat terjadinya perdagangan efek atau surat suara, surat berharga. Di sini investor bisa membeli atau menjual berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, dan surat pengakuan utang. Pasar modal berperan sebagai jembatan antar investor yang memiliki dana dengan perusahaan atau pemerintah yang memerlukan dana untuk proyek-proyek jangka panjang. Ini memberikan alternatif investasi selain untuk menabung di bank atau membeli properti, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana dengan cara menjual sebagian kepemilikan mereka kepada publik. Fungsi pasar modal. Fungsi ekonomi pasar modal menyediakan sarana bagi pemilik dana untuk menginvestasikan dananya dengan harapan mendapatkan imbalan dari hasil. Ini memungkinkan aliran dana dari pemilik dana pada pihak yang membutuhkan dana jangka panjang seperti perusahaan, dan dengan begitu pasar modal membantu dalam memindahkan dan menggunakan efisiensi dana untuk pertumbuhan ekonomi. Fungsi keuangan. Di sisi keuangan, pasar modal memfasilitasi perusahaan atau pihak lain untuk memperoleh dana jangka panjang tanpa harus terlibat dalam dan langsung dalam kepemilikan aktiva real. Ini berarti perusahaan dapat menggunakan dana dari investor untuk mengembangkan perusahaan tanpa harus menunggu pendapat dari operasionalnya, yang memperluas akses mereka terhadap sumber daya finansial tambahan. Instrumen pasar modal. Saham adalah bukti kepemilikan dalam perusahaan. Pemilik saham bisa mendapatkan manfaat berupa dividen atau bagian dari keuntungan yang dibagikan, capital gain atau keuntungan dari selisih harga jual dan beli saham, serta hak suara dalam keputusan perusahaan. Saham dapat dibedakan menjadi saham biasa, contohnya, atau common stock, dan saham istimewa, private stock, berdasarkan hak-hak yang dimiliki terkait dengan dividen dan likuiditas perusahaan. Obligasi adalah surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar pada jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan yang diperoleh dari obligasi berupa tingkat bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Instrumen pasar modal. Surat berharga lainnya selain saham bisa saham biasa dan saham istimewa. Ter- Terdapat beberapa jenis surat berharga lainnya yang digunakan di pasar modal Indonesia. Yang pertama ada warrant, surat berharga yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli saham perusahaan dengan syarat-syarat tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti harga, jumlah, dan masa berlakunya. Yang kedua ada option, surat pernyataan yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli atau call option, atau menjual atau put option saham pada harga yang telah ditentukan sebelumnya, dikeluarkan oleh individu atau lembaga selain emiten. Yang ketiga ada right issue.
Surat yang diterbitkan oleh perusahaan kepada pemegang saham biasa memberikan hak membeli saham tambahan pada penerbitan saham baru. Jenis-jenis pasar modal. Pasar perdana, penjualan efek perdana pertama kali untuk perusahaan sebelum dipegang di bursa. Yang kedua ada harga ditentukan oleh menjamin emisi berdasarkan analisis fundamental. Yang ketiga, tujuan utamanya adalah perusahaan mendapatkan dana untuk ekspansi dan produksi. Yang pasar sekunder, yang pertama men- penjualan efek setelah pasar dana berakhir. Yang kedua, ada harga efek ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Yang ketiga, ada dua tempat yaitu bursa reguler, reguler misalnya BI dan bursa paralel, paralel atau over the counter. Yang keempat, memungkinkan investor untuk membeli dan menjual efek kapan saja. Yang kelima, harga efek berfluktuasi dengan kondisi pasar. Entitas yang terlibat dalam pasar modal. Emiten, perusahaan yang menjual kepemilikannya kepada masyarakat untuk mendapatkan dana tambahan, mengalihkan pemegang saham atau mengubah atau memperbaiki posisi komposisi modal. Lembaga penunjang. Lembaga penunjang berfungsi sebagai penunjang atau mendukung pekerja pasar modal. Investor adalah badan atau perorangan yang membeli kepemilikan suatu perusahaan go public. Investor bisa berupa pemodal, perorang, atau lembaga. Pasar uang. Definisi pasar uang. Pasar uang adalah kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang berkualitas tinggi diperjualbelikan. Fungsinya adalah sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan dan jangka pendek atau menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Sebagai perantara dalam Fungsinya pasar uang adalah sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek, memfasilitasi jual beli instrumen keuangan jangka pendek, berbagai pengimpun data berupa surat-surat berharga jangka pendek, mengumpulkan dana dari berbagai sumber pembiayaan dari perusahaan untuk melakukan investasi, menyediakan dana untuk kebutuhan modal kerja dan investasi jangka pendek sebagai perantara bagi investor luar negeri. Ciri-ciri pasar uang menekan pada pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang ditekan untuk mempertemukan pihak mempunyai kelebihan dana yang membutuhkan dana. Yang ketiga, terikat pada tempat tertentu seperti hal pasar modal. Pelaku pasar uang. Pelaku pasar uang ada satu ada bank, dua ada yayasan, dan tiga ada pensiunan, dan empat perusahaan asuransi, lima perusahaan-perusahaan besar, enam lembaga pemerintah, yang ketujuh keuangan lain, yang kedelapan individu masyarakat. Instrumen pasar uang. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang antara lain interbank atau call money, pinjaman antar bank dengan jangka waktu sangat pendek, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga yang diterbitkan oleh bank,
sebagai instrumen kebijaksanaan moneter. Surat berharga pasar uang atau SBPU, surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan atau perusahaan sebagai alat investasi jangka pendek. Commercial paper atau surat berharga komersial yang diterbitkan perusahaan besar untuk mendapatkan dana jangka pendek. Kebutuhan adanya pasar uang. Pasar uang dibutuhkan karena dapat karena banyak perusahaan dan individu mengalami arus kas yang tidak seimbang, antara lain inflow atau pemasukan dan outflow atau pengeluaran. Pasar uang menyediakan solusi sementara bagi perusahaan atau individu yang mengalami defisit kas dengan mempertemukan mereka dengan pihak yang memiliki surplus dana. Perbedaan dengan pasar modal, perbedaan utama pasar uang dan pasar modal adalah jangka waktunya. Produksi diperjualbelikan. Pasar uang menyediakan sarana peminjaman dana dalam jangka pendek, kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Pasar modal menyediakan sarana pinjam dana dalam jangka waktu panjang atau lebih dari 1 tahun. Pasar pasar uang memiliki resiko dari return atau yang lebih rendah dibandingkan pasar modal. Otoritas tertinggi pasar uang adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia, sedangkan pasar modal diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kesimpulannya, pasar modal dan pasar uang adalah dua komponen vital dalam sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen jangka panjang dan jangka pendek. Pasar modal menyediakan platform untuk menyediakan pasar saham, perdagangan saham, obligasi, dan produk derivitas mendukung pengalaman dana untuk investasi jangka panjang. Sementara pasar uang menawarkan instrumen seperti sertifikat bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU untuk manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek. Kedua pasar ini berperan penting dalam mengidentifikasi investasi, memberikan likuiditas dan pemacu pertumbuhan ekonomi yang mengalir dalam dana dari pemodal ke sektor-sektor produktif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah pengucapan atau kata. Mohon maaf. Terima kasih.